salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalam, jin kafir. Ya, jadi kemarin saya sudah membaca pernyataan Tifatul Sembiring yang dimuat di beberapa media online. Dia menyatakan keberatan terhadap tuntutan beberapa pihak agar Polri juga menindaklanjuti atau memproses hukum Abdul Somad terkait dengan Muhammad Kece Yahya Waloni yang saat ini sedang menghadapi proses hukum. Dan menurut Tifatul Sembiring bahwa Abdul Somad tidak bisa dilibatkan dalam kasus yang membawa-bawa atau menyeret Yahya Waloni dan Muhammad Kece dengan alasan dia bahwa Abdul Somad hanya sekedar menjawab pertanyaan dari jemaatnya. Nah, pernyataan Tifatul Sembiring patut kita sesalkan karena beliau adalah seorang tokoh, ya, tokoh PKS, kemudian anggota DPR RI, seharusnya bisa secara proporsional menempatkan kasus Abdul Somad dalam kaitan dengan polemik yang akhir-akhir ini muncul akibat polisi mengambil tindakan hukum terhadap Paul Zhang, kemudian Muhammad Kece, dan terakhir Yahya Waloni. Padahal kalau masyarakat atau pihak-pihak tertentu, bahkan kita juga, saya pun menuntut supaya setelah Yahya Waloni maka Abdul Somad juga harus diproses. Kan ada alasannya. Apa alasannya? Pada Agustus 2019, ya, Abdul Somad telah dilaporkan oleh beberapa pihak. Ada yang dilaporkan oleh Laskar Timor di Polda NTT pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Kemudian itu di Polda NTT, ya. Kemudian tanggal 19 Agustus, 2 hari setelah itu, ada kelompok masyarakat di Jakarta juga yang melaporkan ke Polda tentang ada dugaan bahwa pernyataan, ucapan atau narasi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang kemudian beredar secara luas, ya, di medsos, itu pernyataan-pernyataannya itu berpotensi menimbulkan kebencian, ya, rasa permusuhan di antara golongan masyarakat karena berbau sara. Nah, jadi kalau sekarang kepolisian telah menindak Yosef Paul Zhang, kepolisian telah menindak Muhammad Kece, dan terakhir kepolisian sudah menindak Yahya Waloni. Mereka ini semua sudah ada dalam satu peristiwa, yaitu laporan polisi dari masyarakat. Nah, kenapa terhadap Abdul Somad kok Tifatul Sembiring keberatan? Ada apa? Tifatul Sembiring bukan kuasa hukum dari Abdul Somad. Kuasa hukum pun pasti dengan adanya laporan polisi seharusnya dia mendorong, ya, bahwa terhadap Abdul Somad, Mabes Polri atau Bareskrim silakan lakukan proses hukum. Kenapa yang dilaporkan oleh masyarakat itu bukan suatu peristiwa atau suatu tindakan yang suka-suka. Masyarakat melapor kepada pihak kepolisian atas dugaan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, itu adalah dalam kedudukan masyarakat karena hak dan kewajiban yang oleh undang-undang diberikan, ya. KUHP memberikan masyarakat
karena hak dan kewajibannya untuk membuat laporan kepada polisi terhadap peristiwa yang sedang atau sudah atau akan terjadi peristiwa pidana. Jadi kita heran, pernyataan seorang Tifatul Sembiring kok kayak ujuk-ujuk seperti cacing kepanasan, ya. Sebagai seorang anggota DPR dia harusnya tahu, ya, bahwa masyarakat meributkan itu ada dasarnya, yaitu apa? Ada laporan polisi. Dan ketika ada laporan polisi harusnya ada tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian itu apa? Penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu apa? Ia memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, bahkan penangkapan dan penahanan. Dan itu sudah dilakukan oleh Polri, di mana kita semua mengapresiasi bahwa Polri telah melakukan langkah yang sangat strategis, karena ini dalam rangka negara merawat kebinekaan yang akhir-akhir ini terkoyak-koyak, mulai dikoyak-koyak oleh kelompok tertentu. Polri telah menunjukkan dan memperlihatkan melalui penegakan hukum, Polri punya sumbangsi untuk merawat kebinekaan. Yosef Paul Jang walaupun belum ditangkap tapi sudah diberi status tersangka, bahkan di DPO, ya. Kemudian Polri juga serta-merta begitu ada laporan masyarakat atau mungkin pengetahuan Polri sendiri bahwa pernyataan Muhammad Kece itu sudah tersebar di berbagai medsos sehingga itu sudah meresahkan masyarakat. Polri proaktif menangkap. Kemudian ditangkap pula Yahya Waloni. Apa salahnya sekarang masyarakat menuntut supaya Ustadz Abdul Somad pun diperlakukan sama? Permintaan masyarakat itu sangat beralasan hukum. Kenapa? Sudah ada laporan polisi, mungkin juga sudah ada bukti yang disampaikan kepada Polri, yaitu rekaman video yang beredar ke publik, bahwa nanti di sana Ustadz Abdul Somad membela diri atau dengan tim penasihat hukum menyampaikan bukti-bukti sebaliknya, bahwa ini misalnya dia menjawab pertanyaan, ya silakan. Yang penting itu disampaikan di dalam suatu proses hukum, bukan dibuat di media seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini diistimewakan. Nah, itu yang tidak bisa. Masyarakat tidak terima. Kenapa yang dilakukan itu berkali-kali? Dan laporan ini pun dari tahun 2019. Kenapa sampai sekarang tidak dilakukan penindakan? Itu yang jadi masalah. Polisi harusnya kan mulai memanggil, ya. Panggil dulu. Kalau tidak datang, kalau tidak memenuhi panggilannya, baru dilakukan jemput paksa. Seperti halnya Polri pada waktu memanggil Muhammad Kece. Muhammad Kece tidak memenuhi, sehingga dilakukan penjemputan. Tetapi kemudian juga Polri langsung menjemput Yahya Waloni. Itu pertimbangan strategis dari Polri untuk bisa saja setiap saat, karena keresahan masyarakat sudah mulai muncul dari berbagai pihak. Masyarakat sudah mulai menuntut kalau Muhammad Kece ditangkap, Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Felix Xiao dan lain-lain juga harus dilakukan tindakan. Gitu. Supaya tidak ada diskriminasi. Masyarakat sekarang memberi apresiasi yang sangat tinggi karena Polri dinilai pada momen yang tepat memenuhi tuntutan masyarakat. Yaitu apa? Selain perlakuan yang adil, juga ini dalam rangka merawat kebinekaan yang akhir-akhir ini mulai dicoba-coba oleh kelompok tertentu untuk dirusak. Belum memuaskan, ya, karena seperti Rizik Syihab dari tahun 2016 puluhan laporan polisi baik Polda Metro Jaya, ke Bareskrim dan Polda-Polda lainnya, tetapi belum dilakukan penindakan. Kemudian juga seperti ada nama Ustadz Abdul Somad, ya, yang sekarang jadi pro kontra, ya. Kemudian Felix Xiao, kemudian beberapa nama lainnya, bahkan juga mungkin kelompok masyarakat dari agama, katakanlah agama Kristen, agama Hindu yang misalnya ada pernyataan-pernyataan yang menghina agama Islam, semua harus ditindak. Kita dukung. Belum memuaskan, ya, karena seperti Rizik Syihab dari tahun 2016
puluhan laporan polisi, baik Polda Metro Jaya, ke Bareskrim, dan Polda-Polda lainnya, tetapi belum dilakukan penindakan. Kemudian juga seperti ada nama Ustadz Abdul Somad, ya, yang sekarang jadi pro kontra, ya. Kemudian Felix Xiao, kemudian beberapa nama lainnya, bahkan juga mungkin kelompok masyarakat dari agama, katakanlah agama Kristen, agama Hindu yang misalnya ada pernyataan-pernyataan yang menghina agama Islam, semua harus ditindak. Kita dukung. Karena ini kepentingan yang lebih besar, yaitu kebinekaan ini tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu, dicerai-beraikan, karena itu merupakan salah satu pilar di dalam NKRI. Selain Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kasus kita lihat mulai dari peristiwa Ahok, ya, kemudian Muhammad Kacek kemarin, desakan, bahkan sudah diancam akan adakan demo besar-besaran. Jadi sebetulnya Polri tidak perlu harus ada tekanan massa, karena kekuasaan negara ini sangat besar, ya. Polri itu representasi kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Dia punya segala-galanya. Kenapa mesti ditekan baru itu dilakukan? Harusnya kan dipikirkan, kalau kelompok minoritas, katakanlah yang menjadi korban itu agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, yang selama ini tidak pernah menggunakan kekuatan massa, apakah adil kebijakan itu? Apakah tidak dipertimbangkan bahwa nanti kalau diskriminasi ini terus-menerus terjadi, mungkin di Jakarta tidak terjadi perlawanan, atau di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, tapi di daerah-daerah yang mereka juga merasa sebagai mayoritas, bisa saja ya lama-lama kan terjadi gesekan. Ini yang kita hindari, dan kalau misalnya sekarang ini ada tuntutan masyarakat supaya polisi berlaku adil, apa salahnya itu dipanggil? Toh selama ini juga Polri berhasil misalnya melakukan tindakan hukum terhadap Rizik Syihab. Meskipun Rizik Syihab dengan kekuatan massa yang begitu besar, Polri berhasil mengatasi itu. Bahkan sekarang Rizik Syihab masih dalam tahanan, tapi dalam perkara yang lain. Tetapi terhadap kasus-kasus dugaan penistaan agama, ya, ujaran kebencian, ya, penghinaan, itu belum dilakukan sama sekali. Sehingga sekarang ini merupakan momentum yang tepat, karena sudah berhasil beberapa orang yang melakukan penistaan terhadap agama, beberapa orang yang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan bisa terjadi pertentangan, bisa juga terjadi perkelahian antar kelompok karena membela kepentingan yang masing-masing. Tetapi dengan cara Polri sekarang ini menindak, ya, siapapun, ya, entah itu Yosef Paul Zhang, entah itu Muhammad Kece, entah sekarang ini Yahya Waloni, ya sekarang masyarakat tuntut yang lain-lain.